Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fajar dan saya Abror di program terbaru Salam TV Dapur Abi. Di program terbaru Salam TV ini, insya Allah kita akan berbagi resep-resep masakan dari Nusantara dan juga masakan luar negeri nih ya, Chef. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama belajar memasak ya, Fajar, untuk sahabat keluarga muslim di rumah. Chef. Untuk episode pertama ini, kira-kira menu yang bakalan kita masak ada apa aja nih, Chef? Oke, Fajar, karena ini episode perdana ya di Dapur Abi, kali ini kita akan sama-sama masak ayam semur mentega. Ya. Fajar mungkin sudah pernah dengar kira-kira sebelumnya? Mungkin sebelumnya saya udah pernah dengar, teman, buat rasanya sendiri dari masakan Chef Abror saya belum tahu nih. Oke. Baik, Fajar ya, Chef. apa dulu nih? Pastinya saya sebelumnya bakalan nanya nih. Oke, harusnya Fajar dulu yang nanya ya, bukan saya nanya ya. Ya gitu. Oke. Untuk bahan-bahan sendiri ada apa aja nih, Chef? Ya, karena kita judulnya saja sudah ayam semur keju, mentega maksud saya. Nah, pastinya kita menggunakan bahan ayam ya. Ini ayam segar ya pastinya. Ini untuk porsi setengah kilo. Setengah kilo ini bisa untuk 3-4 orang jar. Oke, Chef. Oke. Selanjutnya ini ada setelah apa ayam, kemudian kita siapkan pastinya bumbu-bumbunya. Ini nanti ada kemiri. Iya. Kemudian ada kunyit, ada bawang bombay, ada tomat. Kemudian juga kita butuh ini rempah-rempah seperti bunga lawang ya. Ini kemudian ada kayu manis, kemudian ada merica bubuk. Kemudian ada kecap manis serta ada bawang merah dan bawang putih, dan yang pasti ini kita menggunakan bahan mentega. Jadi pengganti minyaknya jar. Jadi dimulai dari menggoreng, menumis, nanti kita menggunakan mentega. Dan pelengkapnya adalah soun gitu. Untuk tahapan langkah pertamanya nih, Chef, apa dulu nih yang harus kita siapin? Oke, Fajar harus bantu saya ya. Yang pertama, Fajar silahkan bantu ulek ya. Bumbu-bumbu yang harus dihaluskan terdiri dari bawang putih dan bawang merah. Silakan jar, oke ya. Ini untuk porsi dari bawang putihnya sendiri ini ada ini berapa kita sih? Sekitar secukupnya sih sebenarnya sih ya. Banyak orang juga yang suka bawang putihnya tuh lebih terasa, ada yang suka sekedarnya aja gitu. Jadi tapi ini kita ambil yang tengah-tengahnya jar. Jadi biar semua juga nanti ketika mencoba di rumah rasanya dapat gitu ya. Jadi kita gunakan 2 siung bawang putih yang ukurannya agak besar. Kemudian bawang merahnya nih sebenarnya ada 8 siung ya, tapi kalau dia besar-besarnya seperti ini juga 4-5 sudah cukup jar. Oke, Fajar silakan ulek digabung dengan kemirinya 2 buah ya. Kemudian ada kunyit. Oke, silahkan Fajar memulaikan tugasnya. Nah, sementara Fajar mulek, saya juga nyiapkan bawang bombay pemirsa. Di sini bawang bombay kita iris-iris, ya. Oke, ya bawang bombay kita iris-iris seperti ini. Ini nguleknya sampai halus ya, Chef ya? Ya, sampai halus, sampai benar-benar hancur. Nah, kalau bawang bombay sendiri kita buat seperti ini dia potongannya, ya. Oke, kemudian tomat juga nanti jangan lupa jar ya. Fajar bisa masukkan di ulekannya. Saya bantu untuk memotong-motong tomatnya biar Fajar nanti gampang untuk menghaluskannya. Oke, nah untuk tomat ada sebagian orang juga jar menggunakan tomat itu banyak gitu. Itu kalau kita sih tergantung selera. Kembali lagi ke seperti yang tadi saya bilang, ambil tengah-tengahnya saja. Jadi biar semua sahabat muslim ini bisa menikmati sesuai seleranya. Nah, Fajar lanjutkan sembari Fajar pemirsa menghaluskan bumbunya, kita masuk ke tahap menggoreng ayamnya. Oke. Nah, pastikan ini ayam sebelum digoreng kita taburi garam supaya lebih terasa. Oke. Enaknya jar ini kalau kita masak-masak seperti ini, suasananya memang suasana terbuka gitu ya jar ya. Kemudian di tepi pantai gitu ya. Jadi sambil kita masak, setelah selesai masak bisa sambil makan, mencicipinya di tepi pantai atau panorama yang indah. Nah, nanti kita juga menggunakan air putih ya pemirsa. Ini air putih digunakan untuk nanti membantu proses pelembutan mie-nya, kemudian supaya agak lebih terasa bumbu-bumbunya meresap ke bahan dasarnya. Oke, sekarang kita nyalakan kompor. Pastinya ini untuk penggorengannya harus dipanaskan terlebih dahulu ya, Chef ya? Benar. Oke. Nah, karena kita menggunakan semua bahan
dasar untuk menggorengnya adalah mentega, jadi untuk menggoreng ayamnya pun kita menggunakan mentega jar. Oke. Nah. Oke, nanti mentega sisanya ini kita bisa gunakan untuk menumis bumbu. Ini bau mentega aja udah harum ya, Jar. Wah, ya chef ya. Nah, ini ketika sahabat muslim akan menggarami ayamnya, ini perhatikan juga hati-hati, mentega ini kan sudah lemak, sudah asin. Jadi jangan terlalu banyak juga garam dimasukkan ke ayam. Jadi takutnya nanti keasinan. Oke, kita biarkan meleleh semuanya. Oke. Semangat Jar, lanjutkan perjuanganmu untuk menghaluskan bumbu, karena memang prosesnya nggak gampang ya. Nah, Pak Jar, ini beberapa kali memang tips selalu kita sebutkan ya, bahwa ketika menghaluskan bumbu itu lebih baik menggunakan cobek atau yang langsung seperti ini, ulekan begitu. Jangan menggunakan, kalau sebisa mungkin jangan menggunakan blender, karena lebih meresap, lebih menyatu, dia itu menggunakan ulekan seperti itu. Oke, nah ini sudah cair ya, kita goreng satu persatu ayamnya. Nah ini pemirsa, untuk ayam setengah kilo ini dipotong-potong kecil ya, sesuai selera. Oke. Tapi mungkin ya chef ya, untuk ibu-ibu dan atau abi-abi umi di rumah, nah bakalan males buat ngelakuin lagi yang namanya ngaduk-ngaduk atau nyobek kayak gini nih chef. Intinya Jar, kalau mau hasil yang perfect, hasil yang mantap tuh jangan malas Jar. Ya mungkin. Ya kalau bicara malas ya, mau praktis-praktis aja susah. Nah, oke, kita goreng sampai matang. Memang cocoknya weekend seperti ini kumpul bersama keluarga begitu ya Jar ya. Iya. Cocok ya masak masakan kesukaan kita bersama keluarga. Oke. Wah, ini baunya aja udah luar biasa nih Jar. Harum ya chef ya. Harum. Oke. Ini goreng benar pemirsa sampai benar-benar matang ya. Oke. Oke, lanjut Jar. Nunggunya saya bakalan terus ngulek nih chef. Iya, lanjutkan perjuanganmu Jar. Oke. Nah, saya sementara kamu ngulek Jar, saya mau merendam mie-nya dulu. Sembari nunggu Chef Abrar merendam mie-nya, ya saya bakalan masih tetap dengan kerjaan yang sama, yaitu ngulek bumbunya. Intinya Jar, untuk ketika kamu mau mengulek bumbu itu harus fokus dia Jar. Ya. Nah di sini ternyata kita bukan hanya belajar masak ya Jar, tapi juga belajar fokus gitu ya. Melatih kesabaran juga. Melatih kesabaran gitu ya. Kalau sehari-hari ya Pak Jar, sering masak juga di rumah? Kebetulan enggak ya. Nah tapi kalau udah dari program ini Jar, kamu udah bisa belajar masak, terus nanti juga sudah bisa mempraktekannya di rumah Jar. Tapi mungkin ya Chef, kalau masak ini di rumah saya, di kampung sana, saya sering bantuin mama saya. Ibu gitu. Ya? Bantuin ibu saya buat masak. Oke. Cuman semenjak saya ngekos ini saja, saya mungkin karena buat makan sendiri jadi ngapain masak gitu. Memang banyak sebagian orang itu pilihan ya Jar ya. Ketika memutuskan masak atau langsung aja tinggal pesan dari catering gitu ya. Oke Jar, ini kayaknya sudah bisa dimasukkan tomatnya ya. Saya bantu masukkan tomatnya, untuk silahkan dihaluskan bersama dengan bumbu. Nah pemirsa, ini juga soal tips Jar. Kalau misalnya pemirsa lebih suka menggunakan merica yang butirannya utuh kemudian digabungkan ketika proses pengulekan bumbu juga bisa. Nah kalau ini saya menggunakan merica yang sudah jadi ya, yang sudah dijual dalam bentuk saset. Nah nanti kita menggunakan kayu manis juga secukupnya. Nanti saya akan sampaikan kepada pemirsa berapa mungkin buat langkah-langkah selanjutnya nih Chef Abrar, kita bakalan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Dapur Abi.
lagi di program Dapur Abi. Ya, Chef, kali ini buat sambil nunggu ayamnya matang juga nih, Chef ya. Ini sudah hampir matang, Jar. Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol juga nih, Chef. Oke. Mungkin Chef Tapi pastikan dulu bumbunya sudah memang Ya, sudah ini matang ya. Ya, Oke. mungkin nih Chef, seperti yang Chef bilang tadi nih, Chef ini masa waktu weekend aja. Ini memang hobi atau emang buat ngisi waktu liburan aja? Oke. Nah, jadi Jar, Iya, Chef. kalau menurut saya ya, masak itu sudah sebagian dari hobi. Kita kalau ngerjakan sesuatu itu karena hobi, artinya kan senang gitu ya. Nah, jadi kadang saya kalau misalnya waktu banyak luang, lagi merasa mood kurang bagus, saya bisa alihkan itu ke memasak. Gitu. Jadi biar ke hal positif aja ini. Hal Chef. positif. Apalagi kalau masakan saya ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Rasanya wah, puas gitu ya. Enak gak enak, yang penting dimakan orang Iya. lain, habis gitu ya, Jar ya. Jadi kita puas juga nambah pahala nih ya. Iya, oke. Kira-kira ini udah masak belum nih, Chef? Nah, ini tinggal kita tunggu memang benar-benar dia menguning, benar-benar matang karena prosesnya nanti ada 2 kali. Iya. Setelah digoreng ini, Jar, nanti kita akan tumis bumbu, kemudian kita gabungi semua yang ada di sini sampai akhirnya nanti mie juga akan nyatu bersama ayam. Mungkin kira-kira dari Chef sendiri nih buat masakan ini apa sih tips-tipsnya supaya Nah, lebih mantap nih pastinya? tips kalau memasak untuk sahabat keluarga muslim di rumah ya. Jadi ketika kita masak, pastikan semua tuh tertata rapi, sudah disiapkan sebelumnya dari awal sampai akhir supaya nanti ketika proses masak mood tuh tetap ada. Jadi jangan campur, jangan ribet gitu. Jadi ketika masak akhirnya ribet, moodnya udah hilang. Karena masak ini juga ada kaitannya dengan mood, Jar. Gitu. Jadi moodnya bagus, hasilnya insya Allah juga bagus. Jadi tergantung mood juga nih, Chef ya. Tergantung Kalau lagi mood. sedih masaknya mungkin gak Nah, enak gitu, Chef. bisa jadi, Jar, bisa jadi. Makin asin mungkin air matanya jatuh, Chef. Tapi janganlah, masa kalau masak lagi galau bahaya aja, nanti bisa-bisa ada yang gosong, kemudian bahaya lah. Pasti kan memang emosi lagi stabil ketika masak, ya kan, Jar. Kemudian memang lagi happy gitu. Oke, ini sepertinya sudah matang, Jar. Mungkin nih, Chef, selain makanan yang bisa mengenyangkan mungkin, ini mungkin salah satu tips makanan yang cukup bergizi, Chef. Apakah Ya. Chef masak ini pakai micin gak nih, Chef? Nah, itu dia, Fajar, benar sekali. Jadi kita di Dapur Abi ini pemirsa, kita mengkampanyekan supaya masak tidak menggunakan namanya mecin atau penyedap rasa, Jar. Jadi karena udah kelihatan sekarang ya bagaimana generasi mecin itu ya. Jadinya ya, Chef. Jadi ya seperti apa, tapi enggak. Yang pasti kita ingin mengajak untuk sahabat muslim, saudara, keluarga muslim hidup sehat. Jadi makannya juga makan makanan yang sehat, karena kita tahu kalau namanya sudah menggunakan mecin itu artinya sudah menggunakan bahan zat kimia gitu ya, Jar ya. Artinya sudah sehat, nilai sehatnya itu sudah berkurang. Nah, ini sepertinya sudah agak sedikit sudah hampir matang ya. Iya. Kita bisa matikan. Mungkin nih, Chef, selain pengganti mecin nih supaya makanan tetap enak itu apa nih yang perlu ditambahin bagi Ubi Andi yang di rumah yang mau masak buat anak-anaknya mungkin? Jadi sebagian orang ya ada yang menggunakan perpaduan garam dengan gula gitu untuk bisa menyeimbangkan rasa. Jadi bisa menjadi pengganti mecinnya, Jar. Karena penyedap rasa itu gitu. Jadi kalau ada juga sebagian orang yang nggak suka manis ya, nggak masalah, bisa menggunakan garam aja gitu. Nah, saya rasa nanti ini perpaduannya sudah cukup baik, Jar, antara garam dengan kecap. Kecap kan di sini kita menggunakan kecap manis. Oke, ini ayamnya sudah matang. Selanjutnya nih, Chef. Oke, selanjutnya adalah tahapan kita untuk mencampur semuanya. Kita lanjut nih ke tahap berikutnya ini. Ya. Sepertinya kalau numis dari bumbunya sendiri nih pennya diganti ya, Ya, kita ganti. kualinya. Ya, karena tadi sudah kotor kan, kita menggunakan tempat yang baru. Harusnya ini agak lebih luas, lebih besar karena nanti yang dimasukkan kan banyak. Nah, ini salah satu tips dari saya juga, Jar. Ketika kita akan menumis bumbu supaya tidak jiprat-jiprat. Nah, ini bumbunya kita masukkan dulu. Oke, tahan ya, Jar. Oke, Chef. Kita masukkan. Oke. Nah, kemudian langsung kita gabungkan menteganya. Oke, menggunakan sendok ini aja juga nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya tips untuk menghindari supaya jangan jiprat. Kadang sebagian orang kan agak bukan takut ya, agak gimana gitu ya menghindari nama jipratan-jipratan. Jadi karena posisinya minyaknya sudah panas baru dimasukkan bumbunya. Nah, kalau saya langsung padukan
Supaya mungkin nggak jiprat itu Nggak tadi ya, jiprat, Chef, ya. tapi walaupun jiprat juga ini ya, Iya, karena tempatnya terlalu kecil ini menurut saya. Oke. Saya lihat tadi nih Chef, dari tadi penggunaan mentega. Sebenarnya plus minus dari penggunaan mentega dibandingkan minyak makan itu seperti apa, Chef? Di sini kita nggak bicara plus minus sih sebenarnya Jar, karena apa namanya, ini soal rasa aja gitu. Karena judulnya aja sudah ayam semur mentega gitu. Jadi kita memang banyak menggunakan mentega. Oke. Boleh Chef, saya bantu. Oke, Pak Jar silakan dibantu saya untuk menumis bumbunya. Saya siapkan bumbu yang lain. Nah ini oke. Saya siapkan untuk kayu manisnya. Ini Takarannya itu berapa Chef? Nah untuk kayu manis cukup 1 inci saja kita ukur ya. Iya, 1 dua inci. ruas jari nih. Dua ruas jari ya. Kemudian bunga lawannya cukup 1 aja. Kita siapkan nanti setelah memang benar-benar baunya harum. Ini sudah mulai ada sedikit cipratan juga nih Chef. Selain bumbunya juga sudah semakin. Jadi Pak Jar hari ini cukup banyak tantangannya ya. Selain gula ternyata jipratan-jipratannya ini juga ya. Oke. Nah, kemudian ya ada juga banyak orang Jar di sini ketika memasukkan garam, prosesnya ketika mau matang atau ketika bumbunya ditumis juga sebenarnya nggak masalah, itu tergantung konsep sahabat muslim semua di rumah masaknya seperti apa. Oke. Intinya berarti masak ini tergantung selera yang masak ya? Iya, jelas. Karena tadi seperti yang saya bilang tergantung mood. Kecuali kalau kita masaknya untuk orang pesta di kampung ya, itu harus mengikuti selera dari undangannya atau tuan rumah gitu ya. Nah, kalau ini kita memang inilah luar biasanya Indonesia ya, Pak Jar ya. Selain kaya rempah, kemudian konsep memasak itu memang benar-benar bisa dikreativitaskan gitu ya. Oke, sepertinya ini sudah harum ya Jar ya. Masya Allah, aromanya sudah lumayan harum nih Chef. Ketika sudah harum kita masukkan bawang bombaynya. Oke, bismillah. Oke, kemudian kayu manis serta bunga lawangnya. Oke. Nah, terus nanti pastikan ini saya suunnya yang sudah basah tadi saya pisahkan. Sudah mulai lembut ya, sudah lembut ya Chef ya? Karena ini memang harus dia lembut suunnya. Ini hati-hati ya pemirsa ketika memilih mie suun ini. Kadang-kadang ada yang beda dia bentuknya. Ini memang dia mie-nya lebih halus. Memang cocok untuk masakan seperti ini dia. Oke, wah harumnya Jar ya. Ini saya yakin sahabat muslim di rumah sudah mulai ngiler ya. Dengan nah kita ini aja yang di sini sudah terbawa suasana ya. Masya Allah. Nah kalau Pak Jar sendiri memang suka ayam? Saya suka ayam Chef. Oke. Nah pemirsa sebenarnya juga untuk sahabat muslim di rumah yang punya alternatif mungkin tidak suka menggunakan daging ayam bisa menggunakan daging yang lain ya, misalnya daging itik atau apa gitu ya. Yang pasti ini ayam kita pilih sebagai bahan dasar yang netral. Kalau menggunakan ayam kampung juga bisa, kemudian bahkan ikan juga bisa Jar. Kalau suka ikan, nah itu sepertinya sudah agak matang bumbunya. Ya? Ciri-ciri bumbu itu matang adalah ketika kita tumis minyaknya sudah mulai keluar Jar. Harumnya juga sudah mulai terasa. Oke, jangan lupa juga kita masukkan merica bubuknya. Oke, ini ukurannya secukupnya ya, karena ada yang tidak begitu suka dengan merica. Oke, kita masukkan kemudian kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kecap juga secukupnya. Mungkin salah satu tips buat masak ini Chef, Bismillah ini ya Chef. Bismillah, karena ya garam juga secukupnya, karena memang bukan hanya masak aja ya Jar ya, semua kegiatan, semua hal juga harus dimulai dengan Bismillah. Nah, ini dia kalau namanya masak, memang sih benar. Kalau kita dengan Bismillah itu memang dia lebih terasa gitu. Lebih berkah gitu lebih ya berkah. Oke, kita masukkan mie-nya. Oke, lanjut Jar, aduk. Oke. Kalau saya suka dibanyakin mie-nya Jar, karena saya suka mie. Oh gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Supaya lebih lembut lagi kita masukkan air juga secukupnya. Saya udah mulai ngiler nih Chef. Sudah mulai ngiler ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Airnya sedikit aja ya, airnya sedikit aja. Hanya sekedar untuk melembutkan mie aja. Oke. Nah, di sini juga kita kalau mau masukkan ayamnya lebih cepat juga nggak apa-apa supaya bumbunya lebih meresap Jar.
Bisa saya bantu untuk masukin ayamnya ya Jar ya. Oke, bismillah. Oke. Waduh Jar. Baunya sudah kemana-mana ini ya Jar ya. Siap. Oke. Lanjut aduk terus Jar sampai kuahnya benar-benar kering Jar. Oke. Mungkin ini rada sedikit kesulitan Susah ya. mungkin. Karena mungkin tempatnya tadi terlalu Iya. kecil. Kita terbalik tadi ya. Ya, aturannya kita gorengnya di sini nih ya, Chef. Iya. Oke. Nah, ada sebagian orang yang lebih suka dia lebih hitam gitu. Artinya lebih warna kecapnya lebih Kecapnya dibanyakin lah. iya, ya, Chef, artinya lebih memang seperti kuah kecapnya tuh benar-benar dominan gitu. Oke. Sepertinya saya sedikit kesulitan, Chef. Boleh dibantu aja, Chef. Oke, kamu siapkan piringnya ya Jar ya. Oke, Chef. Oke. Ini kelihatan Fajar ini memang anak kos ya. Harusnya kamu Jar kos Iya, itu harus lebih mandiri Jar. Gitu. Jadi artinya kalau di dapur hal seperti ini aja kamu bisa menghadapi, insya Allah nanti masalah-masalah besar di luar sana kamu bisa menghadapi Jar. Masya Allah. Dari masa ini aja penilaiannya. Iya, ya Allah. filosofinya ada gitu Jar. Tapi Oke. saya lebih senang satu, Chef, nih. Kalau Apa di kos. tuh? Masak nasi. Beli lauknya di luar. Kamu yang praktis-praktis aja gitu ya. Iya. Oke. Sebentar lagi ini sudah matang. Oke, sepertinya ini sudah matang. Jadi nggak perlu ditutup lagi nih, Chef, ya? Tidak perlu ditutup Jar karena ini proses ayamnya kan sudah matang Oh di ya, awal. sudah digoreng juga Oke, tadi. kita taruh di piring ya. Boleh, Chef, langsung saja. Oke. Saatnya kita plating nih, sahabat keluarga muslim. Ya, ini dia ya. Ayam ayam semur mentega. Saya Iya. suka salah bilang mentega tuh keju, hampir mirip soalnya. Oke, ini dia. Ini kalau saya pikir Jar bisa porsinya bukan hanya untuk 2 sampai 4 orang nih Jar. Iya. Satu keluarga Satu juga keluarga bisa cukup. ini Cuma ya. satu kali makan nih, Chef. Oke. Oke. Selesai. Ya. Jadi mungkin buat keluarga muslim juga biar platingnya pasti lebih menarik, mungkin bisa ditambahkan sesuai dengan selera. Yes. Jadi bisa ditambahin kerupuk ataupun tomat iris begitu ya, Iya. jadi supaya tampilnya lebih cantik. Sahabat keluarga muslim, ayam semur menteganya sudah jadi. Yes. Penasaran rasanya? Nanti kita icip-icip setelah yang satu ini. Tetap di Dapur, Abi. Baik sahabat keluarga muslim, ayam semur menteganya udah jadi. Yuk kita icip-icip. Nah, ini bagian paling ditunggu nih ya. Jar, Iya. ya. Setelah Siapa dulu nih? penantian yang cukup panjang nih. Iya, Chef. ya, betul. Boleh yang masak dulu Yang aja. masak dulu ya. Oke, saya suka bagian paha atasnya ya. Paha atas Oke, nih, jadi saya Chef. pilih nih ya. Iya. Bagian paha atas. Aduh, sendoknya agak susah nih. Jadi ini setelah perjuangan panjang nih ya Jar. Saya mau ngambil mie juga Jar. Saya mau Boleh. cuci mie-nya. Kan chef yang masak jadi Oke, terserah sama bebas chef ya. aja. Iya. Oke, nah lanjutnya Pak Jar. Boleh. Bismillah, kita coba Saya sama-sama lebih Jar. seneng ke dagingnya nih chef. Oke, bagian dadanya ya. Iya. Oke. Karena memang soal daging itu selera orang masing-masing Jar. Iya. Oke. Ini cocoknya memang ditemani dengan nasi Jar. Saya sampai sendoknya lepas nih chef. Karena masih terbawa Iya. suasana ngulek Ngulek ini biasanya masih istilahnya kalau orang mabuk ngulek ya, Iya. istilah baru ya Jar. Ini sampai excited gitu mau Oke, nyobain. Masya Allah excited ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa coba sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan bagaimana sensasinya dari mie-nya dulu. Kalau saya mie-nya dulu Jar. Saya ayamnya aja nih chef ya. Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap chef. Oke. Ini bumbunya benar-benar meresap Iya. ya. Setelah kita coba makanan ini tadi cukup dan memuaskan ya chef ya masakan dari ayam semur mentega ini. Ini cocoknya memang dimakan pakai nasi Jar. Iya, jadi lebih nikmat dia chef ya. Ya baik sahabat keluarga muslim, sekian episode hari ini.
pasti penasaran nih bakalan menu apa yang bakalan kita masak di episode selanjutnya. Ya. Terus saksikan program Dapur Abi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Fajar. Dan saya Abror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi makan.